Ya, big data saya itu mengatakan pada hari kemarin, per kemarin itu 64% tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Jadi kalau ada orang bilang 51%, 37%, ya itu mungkin kita bisa berpikir bahwa itu bagian dari permainan besar yang terjadi di Republik ini untuk rencana aksi massa, RUU perampasan aset, hingga tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo menjadi sorotan Syahganda Nainggolan dalam forum komunikasi tokoh politik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus tahun 2026. Dalam forum bertema sikap politik dan demokrasi nasional sebagai tindakan mewujudkan persatuan nasional dengan berada dalam garis politik Presiden Prabowo tersebut, Syahganda menilai demonstrasi merupakan hak masyarakat, tetapi mengingatkan agar aksi tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu. Ia juga menyinggung langkah Sufmi Dasko Ahmad terkait RUU perampasan aset. Syahganda kemudian membahas sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 37% dan 51%. Namun, ia mengklaim berdasarkan pemantauan Big Data Great Institute, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 64%. Dari situ, Syahganda menyampaikan kekhawatirannya mengenai upaya yang menurutnya dapat mendelegitimasi pemerintahan Prabowo. Ia juga menyebut 3 kelompok yang dianggapnya menjadi pihak yang berseberangan dengan Prabowo dan menyerukan agar para pendukung pemerintah tetap bersatu hingga ke 2029. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap Syahganda Nainggolan mengenai isu tersebut? Simak selengkapnya berikut ini. Itu kita mengetahui adanya upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto, yang itu kita bisa lihat dari pembangunan narasi-narasi politik yang ada di media sosial yang mendegradasi terus-menerus leadership Presiden Prabowo Subianto, baik melalui survei-survei opini publik yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini tingkat kepuasannya 37%, ya, seperti dari Tempo, kemudian dari SMRC 51% tingkat kepuasan publiknya pada saat ini, dan kemudian pada saat bersamaan kita nggak menuduh itu saling berkait, tapi ada koeksistensi namanya, ada gerakan-gerakan rakyat yang dilakukan pada bulan Agustus, ya, yang mengorganisasikan mobilisasi dari begitu jauhnya ratusan kilometer dari Pati, ya, awalnya sampai kemari. Kalau mahasiswa UI kemarin demo ke Jakarta, itu lebih masuk akal buat kita. Jadi saya orang politik yang 40 tahun di dunia politik dan bekas pemimpin mahasiswa ITB, ya, saya ngerti benar yang namanya political logic. Ya, tapi saya tidak memikirkan bahwa itu sebuah kesalahan. Mau dari Pati, mau dari mana dia jalan ke DPR menuntut, silakan. Tapi bahwa political logic saya mengatakan bahwa ini ada upaya melakukan istilah Aris Moti itu daur ulang kerusuhan Agustus tahun lalu. Nah, tentu saja pada hari ini kita melihat bahwa daur ulang itu tidak terjadi atau belum terjadi pada hari ini. Karena apa? Karena kita lihat pemimpin DPR seperti Profesor Sufmi Dasko Ahmad menerima langsung, ya, membuat satu perjanjian dengan masyarakat Patinya, ya, udah diumumkan di media hari ini. Kalau bohong-bohongan di DPR untuk isu undang-undang perampasan aset, dia siap mundur dari DPR. Ya, ini kan gentleman agreement. Jadi kalau misalkan dia memang isunya fokus pada itu, oke. Ya, saya juga bersama teman-teman dari kemarin udah mengatakan bahwa silakan demo. Kita juga demonstran di penjara, semua di sini yang duduk di depan ini adalah di penjara oleh rejim Jokowi. Ya, jadi kita demo itu biasa, dari mahasiswa udah biasa demo. Persoalannya adalah jangan sampai demo itu, ya, memang dimaksudkan untuk kuda Troya. Jadi ini demo, tapi kemudian orang-orang di belakang itu sudah memanfaatkan untuk menggembosi rejim Prabowo, yang kemudian akan berakhir dengan darurat sipil atau darurat militer nantinya. Kemudian Prabowo harus turun dari panggung kekuasaannya, karena isu Prabowo 2 tahun umurnya itu sudah berembus lama. Dari zaman Koni Bakri misalkan sudah mengangkat isu itu. Nah, kami sebagai orang-orang yang yakin bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah avant-garde, adalah pahlawan revolusi untuk bagaimana rakyat Indonesia ini bisa hidup sejahtera, keluar dari kemiskinan. Kami tidak rela dengan, ya, situasi di mana Prabowo didelegitimasi, didegradasi kepemimpinannya. Survei-survei itu sendiri perlu teman-teman media saya beritahukan. Saya di Great Institute
setiap hari melihat big data. Nanti saya kasih big datanya. Ya, big data saya itu mengatakan pada hari kemarin tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo, big data itu mungkin lebih canggih daripada survei lama. Ya, saya doktor, saya kuantitatif ya, saya ngerti survei, tapi survei itu bisa kalah dengan kemampuan big data menyerap pikiran dan percakapan masyarakat. Per kemarin itu 64% tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Jadi kalau ada orang bilang 51%, 37%, ya itu mungkin kita bisa berpikir bahwa itu bagian dari permainan besar yang terjadi di Republik ini untuk apa? Untuk mendegradasi dan untuk mendelegitimasi. Kenapa Prabowo ini mau didelegitimasi dan didegradasi? Ada 3 musuh Prabowo yang penting kita catat. Satu adalah oligarki hitam yang kemarin di masa lalu itu menguasai ya seluruh resources Republik Indonesia ini sesuka hatinya, yang oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dikategorikan dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, bukan yang kemarin 2026, sebagai serakah nomik. Jadi Presiden kita yang sudah menstempel dulu oligarki hitam itulah serakah nomik. Nah, itulah musuh terbesar daripada Presiden Prabowo, karena dia begitu tegas melakukan langkah-langkah kembali kepada konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 khususnya. Yang kedua, musuh Presiden Prabowo itu adalah kelompok-kelompok neoliberal, strip globalism, yang dari dulu memang menguasai ya ekonomi perekonomian Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia. Kenapa mereka menguasai? Karena memang globalisme itu pasca runtuhnya rejim Uni Soviet, memang mereka menguasai dunia. Semua itu diatur World Bank, diatur IMF. Ya, kita mau buat mobil dulu zaman Habibie misalkan mau buat mobil Malio atau apa zaman Soeharto, itu dicegah oleh WTO. Kita mau independen soal nikel dicegah oleh London Metal Exchange dan lain-lain. Nah, dengan Bapak Prabowo ya, yang tadi istilah Bung Yudi tadi deep state, Bapak Prabowo itu melawan itu. Dia nggak mau dikendalikan oleh globalisme dan neoliberalisme. Maka orang mengatakannya itu adalah sosialistik atau kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ini 2 musuh utama. Musuh ketiga siapa? Musuh ketiga ini adalah orang-orang yang secara tidak sadar sudah terlalu larut dalam demokrasi yang ultraliberal di Indonesia ini. Ya, kalangan-kalangan teman-teman kita, yang banyak teman-teman kita jadi aktivis, kalangan kampus dan lain-lain, sudah terlalu lama ya masuk dalam demokrasi liberal. Ya, one man one vote, kemudian sesuka hatinya melakukan satu serangan-serangan politik kepada kekuasaan dan sistem yang padahal ya one man one vote itu di Indonesia sudah menjadi salah arah. Sekarang ini kita tahu bahwa politik selama 20 tahun terakhir dikendalikan oleh apa? Oleh uang. Nah, Presiden ingin mengkoreksi itu. Presiden mungkin ingin mengembalikan agar ada demokrasi yang ala Indonesia, tidak betul-betul liberal. Nah, kelompok-kelompok inilah, 3 kelompok ini yang di dalam negeri dia itu berusaha untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo. Nah, dibantu oleh kekuatan-kekuatan asing, ya, baik kekuatan tetangga-tetangga kita yang selama ini menguasai sumber daya Indonesia, ya, maupun tetangga-tetangga yang dari jauh yang ingin Indonesia tidak stabil agar mereka bisa mengendalikan. Nah, situasi ini insya Allah kalau Presiden Prabowo Subianto tidak berhasil mereka jatuhkan di bulan Oktober, maka insya Allah Presiden Prabowo akan bertahan sampai 2029. Kalau Iwan kemarin udah bilang mau dukung sampai 2034. Ya, kita silakan. Kalau saya senang Prabowo 10 tahun, tapi di sini kita tidak membahas itu dulu. Yang jelas kita amankan beliau sampai 2029, ya kan, sebagai hak konstitusionalnya. Jangan ada upaya-upaya sampai Oktober ini, karena saya yakin mereka sampai Oktober akan bergerak untuk melakukan delegitimasi dan mendegradasi Presiden Prabowo, dan kalau bisa jatuh mereka ingin ada kemungkinan minta pemilu ulang. Nah, ini yang kita harus teman-teman bersatu sebagai pendukung Presiden Prabowo yang rata-rata pernah dipenjara kita oleh rejim lalu. Kita bersatu ya
melihat langkah Budi Ari kemarin keceplosan ngomong bahwa memang ada patahan sejarah, tidak sampai 2029. Nah ini kita harus imbangin itu. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah bukan pertemuan pertama, tapi adalah pertemuan yang titik awal untuk penggalangan kekuatan kita melakukan satu dukungan politik kepada pemimpin revolusi kita, Bapak Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.